Biarlah Engkau selalu dipermuliakan dalam hidup kami, Engkau selalu ditinggikan, Engkau selalu diagungkan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami, ajari kami, berikan kami petunjuk agar firman Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Mari kita saudaraku belajar dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Hanya 2 ayat kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan, saudara. Tema kita pada hari ini adalah standar kasih Kristus. Standar kasih kita yaitu adalah standar kasih Kristus, saudara. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Supaya saudara dan saya saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, kenapa dikatakan ini perintah baru, saudara? Bukankah udah berulang-ulang dikatakan oleh Tuhan agar kamu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya? Dan kalau dalam perjanjian lama juga sudah diucapkan ini, saudaraku, yaitu agar kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Jadi sebenarnya bukan kali ini doang ini diucapkan, ya. Tetapi maksudnya saudaraku adalah agar ini terus memperbaharui pikiran kita, yaitu perintah baru. Baru hari ini, baru besok hari, baru lusa, terus menjadi baru, saudara. Supaya kita tidak melupakan hal ini, saudaraku. Kalau berbicara tentang kasih, kita manusia berdosa, kita sering berkata, saya tidak dapat mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya. Ya memang itu sangat sulit, saudara. Sangat sulit. Karena kasih kita dengan kasih Allah itu memang berbeda, saudara. Tetapi Tuhan mengajar kita agar terus belajar mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, saudara. Belajar meskipun sulit. Kasih yang pada umumnya dimiliki oleh manusia, yaitu manusia berdosa, yaitu adalah kasih phileo, saudara. Kasih philea. Kasih philea ini yaitu kasih terhadap saudara dan keluarga. Itu pada umumnya yang kita miliki, saudara. Kasih persaudaraan dan kasih kepada saudara, kepada orang tua, kepada keluarga. Itu pada umumnya yang kita miliki. Dan yang kedua yang dimiliki oleh manusia berdosa adalah kasih eros, saudara. Kasih eros itu yaitu kasih
Karena ada daya tarik. Ada daya tarik kepada lain jenis. Ada daya pikat sehingga mengasihi orang yang berlawan jenis dengan kita. Makanya kasih eros itu sering dimiliki orang yang berpacaran dan juga berpasangan suami istri. Tapi dikatakan kasih eros ini disertai dengan hawa nafsu, saudara. Nah, inilah pada umumnya yang dimiliki oleh manusia berdosa. Kasih Philea tadi dan kasih eros ini, saudara. Nah, sementara yang kita baca tadi, saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah agar kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah, ini saudaraku, bukan kasih Philea, bukan juga kasih eros. Seperti aku mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya? Kita akan berkata, saya kan manusia berdosa, saya hanya memiliki kasih persaudaraan dan kasih kepada pasangan dengan disertai dengan hawa nafsu. Nah, bagaimana caranya, saudaraku, agar saudara dan saya bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi, ya. Dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sih kasih Yesus itu kepada saudara dan saya? Kasih Yesus kepada saudara dan saya adalah kasih agape, saudara. Kasih agape. Kasih agape maksudnya adalah kasih tanpa syarat, saudara. Meskipun saudara dan saya berdosa, dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kita memusuhi Allah, dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kita mendukakan Allah, dikasihi oleh Tuhan. Itu namanya kasih agape, saudara. Inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita miliki, saudara. Untuk kita miliki. Sementara dua jenis kasih tadi bukan itu, saudara, berbeda. Kasih kepada keluarga, persaudaraan, karena memang dia saudara kita. Saudara kita itu pada saat menyakiti kita, pasti juga kasih kita langsung menurun, saudara. Kasih eros tadi, kasih kepada pasangan disertai dengan hawa nafsu, pada saat kita disakiti menurun juga kasih kita, saudara. Kita nggak bisa pungkiri hal itu. Sementara kasih agape berbeda. Disakiti tetap mengasihi, dikecewakan tetap mengasihi, diomelin, dimarahin, dijahatin, tetap mengasihi. Luar biasa, ya. Dan inilah yang terus menerus kita gumuli untuk kita miliki, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kasih agape ini, saudara? Bagaimana caranya agar kita memiliki kasih agape ini? Yang tadi saya katakan sangat sulit dimiliki oleh manusia berdosa. Sangat sulit. Saudara dan saya adalah manusia berdosa yang sudah jatuh dalam dosa. Kasih sudah sirna dari hati. Tetapi Tuhan mengajar saudara dan saya agar kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Itulah pesan Tuhan kepada saudara dan saya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, caranya adalah supaya kita bisa mengasihi, saudara, yaitu kita dipenuhi oleh kasih Kristus.
dipenuhi oleh kasih Kristus. Untuk dipenuhi oleh kasih Kristus berarti Tuhan Yesus menjamah hati kita, mengubah hati kita, membuang segala hal-hal kejahatan dari hati kita agar sepenuhnya dipenuhi oleh kasih Kristus, saudara. Memiliki kasih agape itu, saudaraku, adalah pertobatan secara total, tersungkur di kaki Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, yaitu kasih agape, saudara. Memohon kepada Tuhan, Tuhan penuhi hatiku ini dengan kasih agape, karena memang aku sulit untuk mengasihi. Aku sulit, sudah. Tuhan, inilah yang harus kita minta kepada Tuhan. Pada saat aku disakiti, aku tidak dapat mengasihi Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan, karena memang itu kenyataannya, saudara. Kita nggak perlu membohongi diri sendiri. Pada saat kita disakiti berulang-ulang, luka itu terus menerus, udah disembuhkan, luka lagi, disembuhkan, luka lagi, disembuhkan, luka lagi. Kita jujur berkata, kita sulit untuk mengasihi dengan kasih tanpa syarat itu tadi. Sangat sulit, saudara. Bohong kalau kita berkata, oh itu mudah, kan saya milik Tuhan Yesus. Bohong. Kita jujur kepada diri sendiri. Pada saat kita berulang-ulang disakiti, maka kasih kita akan dingin, saudara. Perasaan kita akan hambar. Karena itu kita harus berdoa untuk tidak akan pernah menyakiti orang-orang terdekat kita. Karena sangat sulit, saudaraku, untuk memulihkan kasih itu sangat sulit. Ada goresan yang menyakitkan, minta disembuhkan Tuhan Yesus, goresan itu muncul lagi pada saat terkena lagi. Ibarat luka di tangan kita, saudara. Luka itu udah diobati oleh dokter, udah sembuh, tapi pada saat kena benda tajam lagi luka, ya pasti sakit lah, saudara. Nggak mungkin kita berkata, oh no, saya tidak sakit, saya udah kebal. Nggak mungkin, nggak ada orang yang begitu, saudara. Nggak ada orang yang begitu. Yang masih normal tetap pada saat disakiti terluka, nggak bisa kita pungkiri. Nah, bagaimana Tuhan saya mempraktekkan kasih agape itu? Pasti itu yang ada dalam hati kita. Pertanyaan kita, bagaimana? Nggak mungkin, sangat sulit. Tetapi di tengah-tengah yang sangat sulit itu, saudaraku, pada saat kita merendahkan diri memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamah hati kita, memenuhi hati kita kembali dengan kasih agape tadi, saudara. Seperti dikatakan Tuhan Yesus, kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya? Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib. Dia menderita, darahnya tertumpah, nyawanya. Adakah kita yang berani berkata begitu? Wow, sangat mustahil, saudara, kalau ada kita yang berani berkata seperti itu. Mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Siapa di antara kita yang memiliki hati malaikat bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita? Luar biasa. Jujurlah pada Tuhan. Jujur. Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib bukan karena kebaikan saya. Dia memberikan nyawanya bukan karena saya layak untuk ditebus, bukan karena saya layak menerima kasih-Nya, bukan karena saudara dan saya layak untuk dikasihi, tetapi dia rela berkorban, saudara, untuk saudara dan saya. Itulah kasih agape, saudara. Kasih yang tiada bandingannya.
kasih yang tiada taranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita dapat memiliki, mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi, terus menerus memohon kepada Tuhan untuk dipenuhi oleh kasih agape itu. Terus memohon kepada Tuhan, memohon kepadanya, Tuhan, saya udah marah, udah kecewa, kasih saya udah dingin, perasaan saya udah dingin. Hanya itu yang kita bisa lakukan, memohon dan memohon untuk dipenuhi oleh kasih Allah itu sendiri. Dan yang kedua, saudaraku, yang dapat kita lakukan adalah memandang sesama seperti Allah memandang kita, yaitu berharga di hadapan Tuhan. Agar kita dapat mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, memandang sesama kita seperti Tuhan memandang. Tuhan memandang saya berharga, Tuhan memandang saudara berharga. Itulah kasih Tuhan itu, saudara. Kalau enggak, waduh, udah dipotesin kita ini, udah remuk-remuk. Tuhan memandang saudara dan saya adalah orang yang berharga, sehingga dia rela menderita di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau kita tidak berharga di mata Tuhan, untuk apa dia melakukan itu, saudara? Untuk apa? Karena dia memandang saudara dan saya adalah manusia berharga, sehingga dia rela mati di kayu salib menggantikan hukuman saudara dan saya. Ini yang kita pegang teguh, saudara. Ini kita perlu belajar bagaimana memandang sesama seperti Allah memandang kita. Saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara kita adalah orang yang berharga, supaya kita tidak rendahkan, tidak injak-injak, tidak remehkan, tidak kucilkan, tidak caci maki, tidak omelin. Oh, dia berharga di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang saudara dan saya. Itu yang perlu kita pelajari. Saya mau belajar memandang sesama adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Ini juga perlu belajar dan berjuang, saudara. Tidak mudah juga. Tidak mudah, kan? Tidak mudah, saudara. Tetapi ini terus kita doakan dan kita perjuangkan. Saya mau belajar Tuhan memandang sesama itu berharga di mata Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan yang berharga. Mereka adalah milik Tuhan yang berharga. Saya tidak boleh melukainya, saya tidak boleh mengecewakannya, merendahkannya, menjatuhkannya. Dia adalah berharga di mata Tuhan. Pada saat kita memandang sesama itu orang yang berharga di mata Tuhan, kita akan ekstra hati-hati, saudara. Jangan sampai terjadi ada yang terluka. Jangan sampai. Sebagaimana Tuhan memandang saudara dan saya orang yang berharga, mari kita belajar memandang sesama itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Itu penting sekali, supaya kita bisa menghargai dia, kan? Kalau saudara menghargai sesama, maka kita juga nggak tega ngejek-ngejek dia, kan? Nggak tega. Namanya dia juga berharga. Seperti kita memiliki barang yang berharga, saudara. Masa kita injak-injak? Nggak mungkin. Ada di sini yang mau nginjak-nginjak barang yang berharga? Nggak ada yang mau. Itu disimpan, dirawat dengan baik. Namanya barang berharga. Kalau kita memandang sesama itu adalah orang yang berharga, maka kita akan menghargainya. Kita akan memperlakukannya dengan baik, dengan manis, saudara. Semampu kita. Ada perjuangan dalam diri kita. Oh, saya akan memperlakukan dia manusia yang berharga di mata Tuhan.
Jangan merendahkan dia, jangan mengejek dia. Pada saat kita merendahkan sesama, saudara, itu nanti dia terluka, saudara. Ah, kamu sih bodoh, nggak tahu apa-apa. Itu terluka loh, saudara. Hati-hati, hati-hati. Makanya orang tua yang suka bicara begitu kepada anaknya, kamu bodoh sekali sih jadi anak, nggak tahu apa-apa, itu melukai hati anak. Seorang suami yang berkata begitu kepada istrinya melukai istrinya. Seorang istri yang berkata begitu kepada suaminya melukai suaminya. Menganggap rendah, kamu adalah manusia bodoh, nggak tahu apa-apa. Jangan, saudara. Itu merendahkan ciptaan Tuhan. Dia adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi bukti kasih itu, saudaraku, adalah menghargai orang lain. Bukan diucapin, aku mengasihimu seperti Kristus mengasihi aku. Aku mengasihimu seperti Kristus mengasihi aku. Bukan itu yang harus berulang-ulang diucapin. Buktikan. Buktikan memandang orang lain, orang yang berharga di mata Tuhan. Mau 1000 kali pun kita katakan aku mengasihimu seperti Kristus mengasihi aku, itu bohong kalau kita rendahkan, kita remehkan, kita ejek, kita olok, kita jatuhkan. Itu bohong namanya. Itu namanya manis di bibir. Itu nggak perlu diucapin aku mengasihimu seperti Kristus mengasihi aku. Buktikan. Nah, saya menghargaimu sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Aku mendengarkan pendapatmu, aku mendengarkan ucapanmu, aku mendengarkan apa rencanamu, cita-citamu. Kan itu, saudaraku, itu bukti kasih. Aku mendukungmu, aku peduli terhadapmu, aku menghargaimu, tidak akan meremehkanmu. Itu namanya kasih, saudara. Bukan ucapan, aku mengasihimu seperti Kristus mengasihi aku, seperti yang tertulis ini. Bukan, bukan. Itu nggak perlu, itu basa-basi namanya. Kalau hanya di ucapan, tapi di praktek, saudara. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana cara kita untuk bisa mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, yaitu kita memiliki kasih yang memaafkan, kasih yang peduli terhadap orang lain, kasih yang memaafkan. Untuk memaafkan kesalahan orang lain yang sudah berulang-ulang tidak terhitung, wah itu juga perjuangan besar, saudara. Perjuangan berat. Pemakan dalam keluarga, mungkin kalau orang lain paling kalau rekan bisnis, pemakan menipu kita, mungkin gitu. Kalau dalam keluarga yang ketemu melulu, 1 tahun 365 hari, 365 kali dia melukai kita, menyakiti kita. Bayangkan, memaafkan 365 kali. Bayangkan, saudara. Berat. Kita jujur katakan berat. Tapi itu mau tidak mau harus kita perjuangkan, saudara. Harus kita perjuangkan. Kamu udah menyakiti hati saya, aku memaafkanmu. Walaupun tidak ngomong kepada orangnya nggak apa-apa, ngomong kepada diri sendiri. Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan untuk si Anu yang menyakiti hatiku. Aku melepaskan pengampunan untuk si Anu yang mengecewakanku, yang menipu aku, yang merugikan aku. Kan begitu, saudara. Kasih yang memaafkan ini sangat penting, saudara. Karena kalau kita nggak maafkan orang yang mengecewakan kita, aduh, lihat mukanya aja nggak kepengen, saudara. Makanya bisa ada orang tidak mau ke gereja karena dia tahu di situ ada orang yang memusuhi dia atau musuh dia, atau yang pernah melukai dia, menyakiti dia. Saya pernah konseling orang yang begitu, saudara. Kenapa Pak nggak ke gereja? Aduh, saya kalau lihat muka dia, Bu, rasanya pengen dijotos. Oh gitu ya. Saya kecewa. Jadi saya nggak konsen beribadah. Oh begitu. Jadi kalau saya pindah gereja nggak apa-apa ya, Bu. Ya gimana coba? Memang sulit. Memaafkan
yang mengecewakan, yang mengkhianati, yang menipu. Waduh saudara, sulit. Tetapi kita mau belajar dan belajar seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kasih yang memaafkan. Meski sulit, kita perjuangkan. Dan kita ucapkan terus. Terus kita perkatakan, Tuhan, aku sebenarnya kesal banget sama si Anu, tapi karena Engkau yang menyuruh, saat ini aku melepaskan pengampunan untuk dia. Aku memaafkan si Anu itu. Kita perjuangkan saudara. Meskipun itu berat. Seperti kata orang yang tadi, yang saya konseling tadi, lihat mukanya aja rasanya gimana katanya. Udah pengen dijotos. Tahu dijotos? Nggak tahu lah, tinju atau apa namanya itu. Lihat mukanya, bagaimana saya bisa tenang beribadah? Ada dia di situ. Nah, memang sangat sulit untuk memaafkan, tetapi kita harus perjuangkan saudara. Karena itu adalah kasih Kristus, kasih yang mengampuni saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni saudara dan saya, kita jadi apa saudara? Karena dia mengampuni saudara dan saya. Agar kita dapat mengasihi dengan standar Kristus, mari kita miliki kasih yang memaafkan. Setelah kita memaafkan, kita belajar mempedulikan. Oh, dia lagi berbeban berat, saya perlu tolong dia. Oh, dia lagi sakit, saya perlu tolong dia. Oh, dia lagi kecewa berat, perlu saya hibur dia. Jangan lagi orang yang udah dikecewa ditambah lagi asam sama garam, pedas. Jangan. Makanya ada bahasa, udah jatuh tertimpa tangga, ditimpa tangga yang ada paku, pakunya karatan lagi. Jadi jangan saudara. Ada orang yang gak bisa menghibur, memberi dukungan, memberi harapan, atau memberikan semangat kepada orang lain. Jadi pada saat orang berbeban berat, malah diinjak-injak lagi. Makanya sih jadi orang kamu, tolol banget jadi orang. Makanya pakai itu otak. Alamak, udah di sini sakit, terluka-luka, terobok-obok, digituin lagi. Itu bukan kasih yang peduli saudara. Kasih yang peduli itu meringankan beban orang lain. Udahlah, lepaskanlah. Nanti juga Tuhan akan kirimkan lagi yang baru, pemakan orang yang tertipu. Nanti Tuhan akan buka jalan. Nanti Tuhan akan kembalikan kepadamu berlipat kali ganda. Jadi ada dukungan, kepedulian terhadap orang lain yang berbeban berat. Bukan malah diolok-olok, bukan malah diejek-ejek, bukan saudara. Itu adalah kasih yang memaafkan dan peduli terhadap orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun ini sangat sulit, kita terus perjuangkan saudara. Sulit mengasihi dengan standar Kristus. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Mari kita belajar. Hal yang sangat sukar ini kita perjuangkan, kita gumuli dan kita doakan agar hubungan kita dengan orang lain indah, langgeng dan juga kuat karena kita saling mengasihi. Dalam keluarga juga seperti itu, dalam persaudaraan juga seperti itu. Mengasihi saudara kita meskipun dia udah sering mengecewakan. Mengasihi pasangan meskipun dia udah sering menyakiti, mengecewakan, dan juga ada yang mengkhianati, tapi tetap belajar dan belajar. Kasihilah sesamamu seperti Kristus mengasihi kamu. Biarlah saudara dan saya memiliki kasih Kristus, sehingga kasih itu boleh terwujud, boleh kita berikan, boleh kita praktekkan kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Engkau berkata Tuhan, agar kami saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami mengaku dengan jujur, memang ini sangat-sangat sulit. Tetapi
Jikalau kami terus-menerus diubah dan dipenuhi oleh kasih agape yang daripada Tuhan, maka kasih itu juga akan mengalir kepada sesama kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih agape itu Tuhan, sehingga dari hati kami ini mengalir kasih agape itu kepada sesama kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.